Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga semuanya sehat semuanya ya. Baik, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan baca basmalah bersama dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini di subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, di pembelajaran 2 nanti kalian akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia, melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat, dan juga mempelajari tentang muatan PPKN, yaitu kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Dalam pembelajaran ini kamu bisa juga sambil membuka bukumu, buku Bupena halaman 82 ya, halaman 82 kamu siapkan dulu, dibuka halaman 82, kemudian kita belajar bersama sambil kamu simak teks yang ada di halaman 82. Coba mari kita baca dulu bersama, baca dan cermati teks berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contohnya adalah kacang hijau, mangga, dan padi. Daur hidup tumbuhan tersebut dimulai saat biji ditanam. Jika biji ditanam, akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Akhirnya tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan berbuah. Dalam buah tersebut terdapat biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Baik, setelah membaca teks itu tadi, kamu lihat pada halaman 82 bagian bawah, maka setelah membaca teks tadi kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di bawahnya itu ya. Contoh, nomor 1, bagaimana pohon mangga itu berkembang biak? Ya, pohon mangga itu berkembang biak tadi dengan apa tadi? Yaitu dengan biji. Jadi pohon mangga itu berkembang biak menggunakan biji. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi setelah biji itu ditanam? Ya, apa kira-kira tadi? Ya, jadi ketika biji ditanam maka akan tumbuh menjadi apa? Ya, menjadi kecambah ya. Jadi kecambah itu tumbuh kemudian memiliki akar yang menuju ke dalam tanah atau menjulang ke dalam tanah, kemudian memiliki daun yang masih kecil ya. Jadi setelah ditanam itu akan jadi kecambah. Kemudian yang ketiga, coba tuliskan tahapan perkembangbiakan tumbuhan yang terdapat dalam teks. Di teks yang kalian baca tadi, kalian bisa melihat ada gambar di situ ya, ada gambar tentang pertumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan dari biji menjadi tumbuhan yang besar. Nah, tahapannya bagaimana? Kalau kamu lihat di dalam gambar di dalam buku Bupena halaman 82 itu, tahapan perkembangbiakannya itu berasal dari biji yang ditanam di dalam tanah, kemudian tumbuh menjadi kecambah dengan akar yang kecil dan daun yang kecil. Kemudian kecambah tadi tumbuh menjadi tumbuhan muda ya. Kemudian tumbuhan muda akan tumbuh menjadi tumbuhan yang dewasa. Nah, itu adalah apa? Urutan atau tahapan perkembangbiakan tumbuhan yang disampaikan di dalam teks tadi. Nah, kemudian yang keempat, coba kamu perhatikan, lengkapilah pernyataan berikut menggunakan kosakata yang benar. Nah, coba kita amati. Yang pertanyaan yang A, salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan yaitu dengan titik-titik. Apa kira-kira isinya titik-titik ini? Nah, coba apa? Iya. Jadi salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan yaitu dengan biji ya. Jadi yang di titik-titik ini kita isi dengan biji. Kemudian yang B, setelah biji ditanam akan tumbuh titik-titik. Tumbuh apa tadi? Jadi ketika biji ditanam akan tumbuh menjadi apa tadi? Iya, akan tumbuh menjadi kecambah. Nah, gitu ya. Jadi di halaman 82 itu sebagai latihan nanti kamu bisa kamu isi di dalam buku Bupenamu. Kemudian halaman 83 lanjutannya itu nanti kamu juga bisa lanjutkan mengisi sendiri ya di halaman 83. Baik. Kemudian kalau kita ingat tentang kerjasama, dulu pernah kita pelajari tentang kerjasama dan keberagaman, bahwa kerjasama itu adalah sebagai wujud bersatu dalam keberagaman.
Apa maksudnya? Keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita. Jadi hidup kita itu kan beragam ya, tidak hanya satu saja, tapi macam-macam. Ada teman-teman kita tuh banyak sekali. Di rumah pun juga beragam. Ada orang tua, ada adik kakak. Kemudian juga beragam juga keinginan, cita-citanya, kemudian kesukaannya, macam-macam ya. Nah, salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah kita selalu melakukan kerjasama. Jadi di rumah dengan bermacam-macam keinginan tadi, dengan bermacam-macam kesukaan, kita harus tetap melakukan kerjasama. Karena apa? Manusia itu adalah makhluk sosial. Maksudnya apa? Bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Untuk mencapai tujuan diperlukan kerjasama. Nah, sekarang coba perhatikan. Contoh kerjasama kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu contohnya apa? Nah, ini satu, yang pertama adalah melakukan permainan secara kelompok. Misalnya kamu di rumah bermain dengan adikmu, dengan kakakmu. Kalau berbanyak orang, nanti contohnya ada gobak sodor, kemudian balap bakpia, lompat bambu dan sebagainya. Ya, jadi macam-macam. Kamu bisa melakukan kerjasama di kehidupannya. Kemudian yang kedua, merawat tanaman di sekolah. Ini kalau kita di sekolah. Kalau di rumah, kamu merawat tanaman di rumah. Kemudian melakukan kegiatan menanam pohon bersama-sama. Manfaatnya apa ketika kita bekerja sama? Ya, manfaatnya itu akan memperkuat persahabatan. Kemudian membuat pekerjaan kita itu terasa lebih ringan dan juga cepat selesai. Jadi kalau sesuatu itu dikerjakan bersama-sama, maka insya Allah nanti oleh Allah akan diberikan manfaatnya, yaitu apa tadi? Persahabatan atau persaudaraan kita jadi kuat, kemudian pekerjaannya kita menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, itu nanti bisa kamu simak di dalam bukumu halaman 82, 83 dan 84 di dalam buku Bupena. Nanti kamu tetap belajar, semangat ya, selalu berdoa semoga nanti kita bisa segera masuk sekolah lagi. Itu dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.